Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada. Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Hari ini kita akan menyimak kisah yang menakjubkan dan menginspirasi dari tanah suci yang tak pernah salah. Masjidil Haram bukan sekadar bangunan suci yang berdiri megah di tengah kota Makkah, melainkan pusat dari segala ketundukan manusia, tempat di mana langit seakan lebih dekat dan setiap niat diperlihatkan apa adanya tanpa bisa disembunyikan. Di tempat inilah manusia datang dengan membawa dosa, harapan, dan penyesalan, berharap Allah menutup aib mereka dengan ampunan yang luas. Namun tidak semua orang yang melangkahkan kaki ke tanah suci benar-benar memahami keagungan tempat yang mereka datangi. Sebagian datang dengan hati yang penuh harap, tetapi sebagian lainnya masih membawa kebiasaan lama, suara keras, sikap tergesa, dan perasaan seolah-olah mereka sedang berada di tempat biasa, bukan di rumah Allah yang dijaga oleh malaikat. Tanah suci tidak pernah salah memperlakukan tamunya. Ia hanya memantulkan kembali apa yang dibawa oleh setiap hati. Ketulusan akan disambut dengan ketenangan, sementara kelalaian seringkali dibalas dengan kegelisahan yang datang tanpa sebab yang jelas. Di tempat ini, manusia tidak dinilai dari asal negaranya, tidak pula dari seberapa mahal biaya perjalanan yang ia keluarkan, melainkan dari bagaimana sikapnya ketika berdiri di hadapan Allah. Karena Masjidil Haram bukan tempat untuk pamer keberangkatan, melainkan tempat untuk merendahkan diri setinggi-tingginya. Banyak yang lupa bahwa setiap langkah di pelataran masjid itu diawasi, bukan hanya oleh petugas, tetapi juga oleh malaikat yang mencatat bukan sekadar ibadah, melainkan adab, sikap, dan cara manusia memperlakukan rumah Allah. Karena itulah, sejak langkah pertama menginjakan kaki di Masjidil Haram, manusia sejatinya sudah memasuki ruang ujian. Ujian tentang kesabaran, kerendahan hati, dan kesadaran bahwa di tempat ini, tidak ada satupun sikap yang luput dari perhatian langit. Niat yang tidak sepenuhnya bersih. Setiap perjalanan ke tanah suci selalu diawali dengan niat, namun tidak semua niat lahir dari kesadaran yang utuh. Rombongan jamaah umroh asal Indonesia itu berangkat dengan doa di bibir, tetapi di dalam hati masing-masing tersimpan tujuan yang berbeda-beda. Ada yang ingin mendekat kepada Allah, ada pula yang sekadar ingin menyelesaikan kewajiban dan pulang membawa cerita. Sebagian jamaah terlihat begitu bersemangat, namun semangat itu lebih banyak tercurah pada hal-hal duniawi, seperti rencana berbelanja, mengambil foto, dan membicarakan apa yang akan diceritakan sepulang dari tanah suci, seakan perjalanan ini adalah pengalaman wisata yang harus dinikmati, bukan ibadah yang harus dijaga kesuciannya. Tanpa disadari, niat yang bercampur itulah yang menjadi celah pertama. Karena di tanah suci, Allah tidak hanya melihat langkah kaki yang datang, tetapi juga isi hati yang dibawa. Ketika niat tidak sepenuhnya lurus, maka hati akan lebih mudah lalai, dan sikap pun perlahan kehilangan batas. Ada yang merasa sudah cukup hanya karena telah sampai di Makkah, seolah-olah jarak yang jauh dan biaya yang besar menjadi jaminan diterimanya ibadah. Padahal tanah suci tidak pernah menjanjikan apapun selain keadilan. Siapa yang datang dengan hati bersih akan ditenangkan, dan siapa yang datang dengan kesombongan akan diingatkan. Niat yang tidak dijaga membuat sebagian jamaah mulai meremehkan hal-hal kecil, seperti adab berbicara, sikap terhadap sesama, dan kesabaran saat berdesakan. Mereka lupa bahwa di tempat ini, perkara kecil bisa berubah menjadi ujian besar, karena setiap kelalaian memiliki konsekuensi. Dan di saat itulah, tanpa disadari oleh siapapun, ujian mulai disiapkan. Bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menyadarkan bahwa niat adalah pondasi utama ibadah, dan ketika pondasi itu rapuh, maka guncangan sekecil apapun akan terasa sangat berat. Adab yang mulai ditinggalkan. Masjidil Haram seharusnya menjadi tempat paling tenang bagi hati manusia. Namun ketika adab mulai ditinggalkan, ketenangan itu perlahan menghilang. Rombongan jamaah tersebut mulai menunjukkan sikap yang seharusnya tidak hadir di rumah Allah. Suara percakapan meninggi, langkah tergesa, dan wajah-wajah yang kehilangan rasa takut saat berada di tempat paling suci. Sebagian jamaah berbicara tanpa menahan suara, tertawa kecil di sela ibadah, bahkan saling memanggil dengan nada keras, seolah lupa bahwa setiap kata yang terucap di tempat itu memiliki bobot yang berbeda dibandingkan di tempat lain. Dalam kondisi berdesakan, kesabaran mulai diuji,
Namun alih-alih menahan diri, beberapa jamaah justru saling mendorong demi mendekati Ka'bah. Lupa bahwa Allah tidak menilai seberapa dekat jarak tubuh, melainkan seberapa dekat hati kepadanya. Adab yang dilupakan bukan hanya soal sikap kepada Allah, tetapi juga kepada sesama manusia. Tatapan kesal, ucapan singkat yang menyakitkan, dan rasa ingin didahulukan mulai muncul. Padahal di hadapan Allah, semua manusia berdiri dalam posisi yang sama. Di saat itulah malaikat mencatat bukan hanya sholat dan doa, tetapi juga kesabaran yang gagal dijaga, ego yang dibiarkan tumbuh, dan adab yang perlahan terkikis. Karena di rumah Allah, ibadah tanpa adab adalah kosong, dan kesalehan tanpa kerendahan hati hanyalah ilusi. Tanpa disadari, pelanggaran kecil yang terus diulang menjadi pemicu datangnya peringatan. Tanah suci tidak pernah membiarkan kelalaian berlangsung terlalu lama, karena di tempat inilah Allah menunjukkan bahwa adab adalah pondasi dari setiap ibadah. Teguran yang tak terlihat. Teguran di tanah suci jarang datang dalam bentuk suara atau peringatan yang bisa didengar oleh telinga manusia. Ia hadir dalam kejadian-kejadian kecil yang terasa janggal, sunyi, namun menghantam batin mereka yang mengalaminya. Dan pagi itu, di pelataran Masjidil Haram, tanda-tanda itu mulai muncul. Seorang jamaah tiba-tiba tersungkur di tengah tawaf, bukan karena terjatuh oleh dorongan, bukan pula karena terpleset. Tubuhnya mendadak lemas seakan tenaga hilang dalam sekejap. Jamaah lain menolongnya, namun tak satu pun mampu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tak lama berselang, jamaah lain merasakan dadanya sesak, napasnya berat, dan pandangannya berkunang-kunang, padahal secara fisik ia terlihat baik-baik saja. Ia berhenti, memegang dadanya, dan wajahnya berubah pucat, seolah ada rasa takut yang datang tanpa sebab. Sebagian jamaah mulai ditegur keras oleh petugas, dengan cara yang tidak biasa dan di luar dugaan. Teguran itu terasa lebih menusuk dari biasanya, seolah datang tepat pada saat hati mereka sedang lengah dan merasa aman. Kejadian-kejadian itu tidak terjadi bersamaan, namun cukup untuk membuat suasana berubah. Tawa menghilang, percakapan berhenti, dan langkah-langkah mulai melambat. Rasa takut merambat pelan, menyadarkan bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di luar jangkauan logika manusia. Di tanah suci, teguran tidak selalu dimaksudkan untuk menghukum, melainkan untuk mengingatkan. Karena Allah tidak menzalimi hambanya. Namun ketika batas dilampaui, peringatan akan datang agar manusia kembali sadar di mana ia sedang berdiri. Dan sejak saat itu, sebagian jamaah mulai memahami bahwa mereka tidak sedang mengalami kejadian biasa, melainkan sedang ditegur dengan cara yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang mau merenung. Ketika rasa takut mulai menyentuh hati, perlahan namun pasti, rasa takut mulai merayap ke dalam hati para jamaah. Bukan takut kepada manusia, bukan pula takut karena teguran petugas, melainkan rasa gentar yang datang tiba-tiba ketika mereka menyadari bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar sedang memperhatikan setiap gerak mereka. Suasana yang sebelumnya riuh kini berubah menjadi senyap. Suara obrolan nyaris menghilang, langkah kaki terdengar lebih pelan, dan wajah-wajah yang tadinya santai kini dipenuhi kehati-hatian, seolah setiap jamaah mulai sadar bahwa mereka tidak sedang berada di tempat biasa. Beberapa jamaah mulai duduk di sudut masjid, menundukkan kepala, dan mengucap istighfar berulang kali. Air mata jatuh tanpa rencana, bukan karena kelelahan fisik, melainkan karena hati yang akhirnya disentuh kesadaran bahwa mereka telah lalai menjaga adab di rumah Allah. Ada yang terdiam lama, memandangi Ka'bah tanpa berkata apapun, merasa kecil, merasa tak pantas, dan merasa takut jika ibadah yang mereka jalani selama ini ternyata kosong karena sikap yang tidak dijaga. Rasa takut itu tidak membuat mereka lari, justru menahan langkah dan memaksa hati untuk merenung. Karena di titik inilah manusia mulai jujur pada dirinya sendiri, mengakui bahwa selama ini mereka terlalu percaya diri dengan ibadah, namun lalai dengan adab. Di tanah suci, rasa takut bukan selalu pertanda keburukan. Ia bisa menjadi pintu awal taubat. Ketika manusia akhirnya sadar bahwa ia tidak sedang menilai ibadahnya sendiri, melainkan sedang dinilai langsung oleh Allah. Dan sejak rasa takut itu menyentuh hati, banyak jamaah mulai memperbaiki sikapnya, meskipun terlambat. Karena mereka mulai mengerti bahwa di tempat ini, kesalahan sekecil apapun bisa berujung pada peringatan yang sangat terasa.
Kesadaran yang terlambat. Kesadaran seringkali datang bukan di awal perjalanan, melainkan setelah manusia ditegur dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Di sudut-sudut Masjidil Haram, beberapa jamaah duduk terdiam, menundukkan kepala, dan mulai menimbang kembali sikap mereka sejak pertama kali menginjakan kaki di tanah suci. Mereka mengingat kembali suara yang terlalu keras, sikap tergesa, dan rasa ingin didahulukan yang sempat muncul di hati. Hal-hal kecil yang dulu dianggap sepele, namun kini terasa sangat berat setelah menyadari di mana mereka sebenarnya berdiri. Sebagian jamaah mulai menyadari bahwa selama ini mereka terlalu sibuk menghitung amalan, tetapi lupa menjaga akhlak. Mereka rajin berdoa, namun lalai menahan emosi. Mereka merasa dekat dengan Allah, tetapi lupa bersikap rendah di hadapan sesama. Kesadaran itu terasa menyakitkan, karena datang ketika peringatan sudah lebih dulu dirasakan. Namun di balik rasa sakit itu, ada pintu taubat yang mulai terbuka, ketika hati akhirnya mengakui kesalahan tanpa mencari pembenaran. Mereka mulai memahami bahwa malaikat bukan hanya mencatat jumlah ibadah, tetapi juga mencatat bagaimana ibadah itu dijalani. Bukan hanya rukuk dan sujud, tetapi juga kesabaran, kerendahan hati, dan adab yang menyertainya. Di titik inilah sebagian jamaah merasa bahwa kesadaran itu datang terlambat, namun masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Karena di tanah suci, kesempatan untuk kembali masih selalu ada, selama hati benar-benar mau merendah. Dan meskipun penyesalan itu menyisakan luka di hati, ia juga meninggalkan pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan, bahwa berada di rumah Allah bukan tentang merasa sudah benar, melainkan tentang terus memperbaiki diri. Pelajaran yang tak terlupakan. Sejak hari itu, langkah para jamaah tidak lagi sama. Ada perubahan yang tidak diucapkan, namun terasa jelas dalam cara mereka berjalan, berbicara, dan memandang sekeliling. Kepala lebih tertunduk, suara lebih dijaga, dan hati lebih waspada. Seolah mereka akhirnya memahami bahwa tanah suci bukan tempat untuk merasa aman, melainkan tempat untuk merasa diawasi. Mereka kini menyadari bahwa teguran yang mereka alami bukanlah bentuk murka semata, melainkan kasih sayang yang keras. Karena Allah tidak membiarkan hambanya terus larut dalam kelalaian, terutama ketika mereka berada di tempat paling mulia di muka bumi. Tidak ada satupun dari mereka yang berani menyombongkan perjalanan ini setelahnya. Tidak ada cerita yang dibesar-besarkan, tidak ada kebanggaan berlebihan, karena mereka pulang dengan satu kesadaran pahit. Berada di Masjidil Haram tidak menjamin keselamatan jika adab dan niat tidak dijaga. Pelajaran itu melekat kuat, bahwa malaikat bukan hanya mencatat doa dan sujud, tetapi juga mencatat bagaimana manusia menjaga lisannya, mengendalikan emosinya, dan memperlakukan sesama di rumah Allah. Masjidil Haram akhirnya mengajarkan satu hal yang tidak pernah tertulis dalam buku manasik manapun, bahwa ibadah tanpa adab adalah hampa, dan perjalanan sejauh apapun tidak akan bernilai jika hati masih dipenuhi kesombongan. Dan bagi siapapun yang mendengar kisah ini, pelajaran itu seharusnya tidak berhenti pada mereka saja. Karena tanah suci tidak berubah, malaikat tidak lengah, dan teguran bisa datang kepada siapapun yang lalai, kapanpun Allah kehendaki. Sebab di rumah Allah, manusia tidak sedang berkunjung, tidak sedang berwisata, dan tidak sedang mencari cerita. Manusia sedang diuji, dan hanya mereka yang datang dengan adab dan kerendahan hatilah yang akan pulang membawa keselamatan.